tentang arkanus sholat, pembahasan adanya ruku dan sujud. Apa itu ruku dan sujud? Ya, maka kita bersama-sama untuk taklim, mudah-mudahan saya berikan hidayah, inayah, taufik Allah Subhanahu wa taala, bisa menyampaikan sesuai dengan aturan hukum Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi wa bi barakatil kitab wa amar ruku'u wa sujudu payang bagi antajaddada indahuma dikrun kibriya'ul kita subhanahu wa ta'ala wa tarfa'u yadaika mustajiron bi afwillahi azza wa jalla min iqabihi bitajdidi niyatin wa mutabi'an sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sumasta anifala hudakan wa tawadu'an birukuika wa tajahada fi tarfiqi qalbika wa tajdidi husuika wa tasta'iru dalika azza maulaka wa tadu'aka uluhi rabbika wasta'inu ala takriri dalika bi qalbika bilisanik. Jadi ibu bapak jamaah maisalim rahimakumullah, di sholat kita melaksanakan ruku, ada ruku dan ada sujud. Maka ruku dan sujud ini adalah masuk ke kategori arkan sholat, rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Masa ibu tua ngaji? Bapak-bapak, rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada 17, 18 kalau salam di niat, jadi niat, jadi 17 ya. Maka salah satunya ini adalah adanya ruku dan sujud. Apa itu arkanus sholat? Arkanus sholat itu maka diwajibkan di setiap kita melaksanakan rukun sholat itu harus niat. Niat itu apa bu? Niat itu apa niat? Artinya bahasa kita niat itu apa? Niat bahasa kitanya apa? Ya, jangan niat tapi kan ngapaan bingung nanti gimana sholatnya. Niat itu apa? Niat itu ibu bapak ingat. Niat itu adalah ingat. Maka kalau ibu di waktu sholli kan ingat kita mau sholat maghrib atau isya. Nah, itu niat itu adalah ingat, bukan nawaitu itu masih bahasa Arab bu. Jadi bahasa kitanya di hati kita. Maka di sini bu, kita kenapa ruku dan sujud di ruku? Kalau kita sholat ruku kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud kepada Allah sama. Tapi coba ibu tafakur, kan sama-sama kepada Allah. Tapi kenapa di ruku subhana rabbiyal azim, di sujud subhana rabbiyal a'la? Ya sama aja lah kalau gitu mah. Ruku subhana rabbiyal azim, sujud pun subhana rabbiyal azim, kan sama-sama kepada Allah. Tapi pernah kita berpikir kenapa bisa beda? Padahal kan kita ruku kepada Allah, sujud kepada Allah, tapi beda bacaannya. Kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la, padahal kan sama pada Allah semua. Nah, maka di sini ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka tidak bisa lepas dari segi ubudiyah, khususnya sholat bu. Ini untuk melaksanakan sholat ilmunya ada 3. Kalau ibu bapak sholat tidak cukup dengan yang 3, tidak sah. 1, harus menggunakan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu salah satunya untuk sholat. Mana diantaranya? Fikih adalah mengatur syariat dohir. Diantaranya adanya toharo. Toharo itu apa bu? Toharo suci atau berbersinar.
isinya kan banyak itu Bu ditoaro. Ibu mencuci baju, hati-hati Bu ya, kasihan bapak-bapak, ibu dapat pahala besar nanti malah ke neraka. Jadi tata cara menyucikan pakaian, baju, sarung dan seterusnya itu kan najis, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu membuang kotoran Bu, setelah anggap ibu bersih maka ibu harus niat disucikan namanya. Kalau tidak disucikan, hanya sebatas direndam, dibluwer di mesin cuci, terus dilibat apa di peras atau apa tuh, dikeringin, terus dijemur kan, umumnya kan begitu. Nah, terus disetrika pakai pewangi, sah sholatnya? Tidak, harus disiram lagi. Jadi setelah ibu-ibu pengeringan di mesin cuci tuh, yang abdul mah gini Bu, setelah ibu rendam jangan sampai 3 hari Bu, juri kena ya udah seminggu rendam ini bau nanti kan, jangan itu nanti apa istilahnya, nggak suci. Jadi kalau ibu merendam pakaian jangan sampai 3 hari lah, jangan sampai tinggal kondangan, tinggal jar segala macam. Jadi taruhlah pagi direndam, duhur dicuci. Nah, setelah ibu cuci nanti kan di mesin cuci, umum kan di mesin cuci lah, nah buang airnya, terus diperas, dimasukkan ke pengering kan. Nah, masukkan ke pengering. Yang utama nih Bu, pakaian ibu sama bapaknya, karena untuk sholat Bu. Masukkan dulu, untuk anak-anak mah nggak masalah, untuk anak-anak mah, tapi untuk kita ibu dan bapaknya itu dahulukan. Masukkan ke tempat pengering, terus kita ngambil air 1 gayung, ibu harus niat disiram lagi. Jangan bilang atau percuma diperas juga, bukan masalah percumanya, karena itu aturan. Disiram, saya niat menghilangkan najis pada baju ini fardu karena Allah siram, udah tutup lagi baru jalankan. Udah, itu namanya tata cara mensucikan hukmiyah. Jadi najis menurut hukum kalau tidak ada niat tidak sah. Itu fikih. Terus toharo banyak Bu, cebok, ini hati-hati cebok Bu. Cebok buang air besar atau buang air kecil, apalagi bapak-bapak pohon pisang main timpa aja gitu sambil berdiri kan gitu. Hati-hati, nanti sholatnya nggak sah. Iya. Jadi ibu, ini mohon maaf ya, bukan masalah jorok, ini kan hukum kita. Nah, jadi seandainya ibu buang air besar, tata cara untuk mensucikan, jadi waktu cebok pertama jangan, bersihkan dulu, aturan kan begitu. Najis ainiyahnya buang dulu. Jadi kita setelah bersih baru niat di hati kita, niat saya menghilangkan najis di badan saya fardu karena Allah. Nah, terus yang disiram Bu, bukan hanya pantat aja, bukan kumpul doang, tapi kaki ibu sama bapak umpama itu kan kena ciratan air kencing, itu sama, hati-hati. Jadi jangan asal kumpul dubur aja yang disiram, tapi kakinya nggak disiram karena dicirakan ke air kencing tadi. Coba aja ibu praktekkan di waktu bapak, di waktu buang air besar, bapak depan kita disiram sama air. Nanti waktu kita kencing itu ada ciratan di depan, itu jauh Pak, apalagi kaki kita yang dekat. Makanya kalau waktu cebok jangan hanya kumpul dubur doang yang disiram, tapi kaki kita pun harus. Terus nanti ibu sebelum wudhu ini kan ada efek-efek itu ya, sebetulnya bukan efek-efek Bu, itu aturan untuk menghilangkan najis. Karena tadi ubruk contoh cebok kan nyekel najis, apa yang pegang najis, atau mungkin ibu mau sapu-sapu di rumah, pas sapunya kan ada stifotok belah bahasanya gitu. Nah, setor kan gitu. Nah, jarang Bu yang dicuci, jarang itu. Kadang-kadang cari apa ke rumput atau apa kan gitu. Nah, itu hati-hati. Makanya sebelum ibu ambil wudhu cuci tangan dulu. Itu mencuci. Cuci tangan, cuci kaki, setelah bersih ibu niat menghilangkan najis. Khawatir ibu tadi ganti pakaian anak ibu habis ngompor segala macam kan, itu hati-hati karena itu najis mah tanpa niat tidak sah. Nanti ibu sholat Allah husu, sholatnya husu di mana, itu pikir ibu banyak pikir, itu hati-hati. Makanya
Sholat itu harus sah menurut fikih. Fikih diantaranya ngatur syarat sholat, rukun sholat. Nah, rukun sholat bu, dari 17 rata-rata kita niat ini hanya usolli doang. Fatihah nggak niat, rukun nggak niat, i'tidal nggak niat, kan itu semua barang wajib. Nah, kalau ibu baca Fatihah tidak niat, tidak sah sholatnya, karena itu barang wajib. Ibu sholat, usolli, tapi tidak niat, tidak sah. Masa rukun sholat cuma niat doang, terus niatnya gimana? Bukan nawaitu. Kalau ibu mau baca Fatihah, bapak mau baca Fatihah, ingat dulu kepada Allah, ya Allah ya Rob, saya mau baca Fatihah di hati. Seandainya bacaan saya salah, mohon diampuni. Udah baca semampunya. Itu ingat namanya niat. Nah, ruku pun juga sama. Nah, hati-hati. Kalau ibu bapak sholat menurut fikih tidak sah, atau mutlak tidak sah. Nah, itu menurut fikih. Yang kedua, di waktu kita sholat harus pakai ilmu tasawuf. Di mana tasawuf? Nah, di sini adanya di ruku dan sujud. Contohnya bu, di sholat itu tanpa pakai hakikat, ibu bapak sholat itu musyrik kalau tidak pakai hakikat. Ibu ruku itu apa? Ruku itu nyembah atau mengagungkan. Berarti yang ibu agungkan tembok atau pantat imam, makanya harus ada hakikat. Jadi hakikatnya kita ruku itu bukan ke tembok, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak Allahnya? Ya ada. Di mana? Ya di hati kita, karena kita yang ingat. Jadi seandainya kita ruku tidak ingat kepada Allah, batal sholatnya, karena bapak musyrik. Lihat aja di surat Al-Kahfi, paman kana yarju liqorobi falyamal amalan sholihah wala yusriku. Nah, yusrik ini adalah itu salah satunya. Seandainya ibu sujud tidak ingat kepada Allah, maka ibu sujudnya ya ke barang itu. Di akhir ayat Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ibu baca amin tidak bapak? Amin kan? Waladdallin, amin ya kan? Yang baca doanya siapa? Kan ibu amin kan tadi? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Pak, amin itu semoga Allah ngijabah doa kita. Ya saya tanya, yang doanya siapa? Oh, makanya kalau tidak pakai hakikat nggak bisa sholatnya. Paham nggak? Kita kan sholat baca Fatihah, kan setelah akhir ayat waladhdallin amin kan? Ya amin itu doamu. Apa arti amin? Semoga Allah ngijabah doa kan gitu. Doa kita dijabah. Saya tanya yang doanya siapa? Paham nggak? Nah di sini makanya kita ngaji. Jadi harus, kalau tidak pakai hakikat. Begini bu, Fatihah itu kan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini termasuk wajib niat, wajib ingat. Ibu pertama baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur apa? Bersyukur kita bisa melaksanakan sholat kepada Allah. Maka kata ahli hakikat, arabtuka ya ilahi rabbi muhassinun minni bifadlika. Kita bisa sholat pun itu dapat Allah Pak. Makanya dengan sifat Rahman Rahimnya itu, maka ibu di waktu baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, hati kita ingat, terima kasih ya Allah ya Rabbi aku bisa ibadah kepadamu itu. Nah terus Rabbil alamin kita ingat, Rabbi itu adalah sifat Allah membuat yang jelek-jelek menurut kita, tapi menurut Allah tidak. Kita harus ingat, jelek atau bagus itu adalah qadar Allah, takdir Allah. Kita harus iman bu. Nah dengan Rahman Rahimnya Allah kita berterima kasih. Terus Malikin Yaumidin, kita harus ingat bu, Malik Yaumidin itu apa? Bukan yang merajai di akhirat aja. Maksudnya gini, kita akan menemui akhir itu adalah baik itu disebut kiamat sugro atau kiamat kubro. Nah di waktu kiamat sugro ibu mati, kita mati. Kita sekarang masih hidup, ke kuburan takut kan? Sono kanang satu sini kan takut kuburan, masih hidup. Kenapa udah mati nggak takut? Harusnya ya waktu mati lah takut, makan gitu. Kalau hidup kan nggak usah takut, bisa lari juga kan gitu. Yang harus takut mas setelah mati, kita injak gitu kan.
Kalau sekarang mah hidup ngapain takut? Ada pocong lari lah. Yang takut mah kita setelah mati. Bayangkan Bu, di kalimat Maliki Yaumiddin kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ampuni dosaku di alam kubur. Itu doa kan gitu. Terus ya kana budu wa ya kana stain, ya Allah ya Rabb, aku tidak mampu ibadah kepadamu dan tidak akan mampu menghindari kepada maksiatmu tanpa pertolongmu. Itu doa, makanya akhirnya amin. Atau kalau baca alhamdulillah atau minta apaan? Ngerti nggak bacanya? Kan enggak. Atau nggak nyambung. Makanya di sini hati-hati. Tanpa kita tasawur tadi bacaan Fatihah, apa yang dimaksud dengan Fatihah tidak ngerti, ya otomatis menurut ahli hakikat, karena sholat kita hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pakai itu ya berarti nggak ada sholat. Itu tasawur. Dua, tasdik. Tasdik itu adalah membenarkan. Ruku ini adalah mengagungkan sifatnya, karena doanya subhana robbiyal azim, maha suci Robbi Tuhan kita yang maha agung. Jadi contoh dalam segi kita sehari-hari mengagungkan, menghormati itu sering membungkukkan badan. Contoh kita maulidan, rajaban, salaman dengan buya, kiai, rata-rata kan membungkukkan badan. Itu tadi namanya menghormati. Tapi ingat, menghormati makhluk tidak boleh sama dengan Allah. Membungkukannya jangan sampai seperti ruku. Kalau bapak menghormati Habib, kiai, ulama, abuya, salamannya sama dengan ruku, udah musyrik. Berarti sama dengan Allah berarti. Jadi yang boleh bungkuk seperti ruku itu hanya untuk kepada Allah, sifatnya menghormati. Kepada makhluk tidak boleh. Cukup kita membungkukkan gitu. Jangan sampai ini doang jelek, tidak ada. Jadi bungkukkanlah badan kita, tapi jangan sampai bungkuknya kayak ruku gitu. Yang bungkuk di ruku itu hanya untuk mengagungkan kepada Allah. Itu fungsinya. Itu tasdik namanya. Harus tahu maksud batas ruku dari mana, tujuannya apa. Kalau kita ruku hanya sebatas bungkuk, hati-hati, mengagungkan kepada siapa. Itu maka tadi tanpa ada hakikat jatuh kita kepada kemusyrikan. Jadi yang kita agungkan itu bukan Allah tapi tembok. Kenapa? Karena hati kita tidak ingat kepada Allah. Itu maka sebelum ibu bapak ruku harus ingat dulu kepada Allah untuk minta pengampunan. Nah, itu Abu ya, itu tasdik. Banyak tasdik di itu, apalagi nanti di tahiyat. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ibu bapak kapan jadi saksi Muhammad? Bahwa ibu lahirnya ibu kemarin. Di sini makanya. Ya kita kan coba sini coba tangan. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Umum kita ibaroh, saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Ibu dengan Nabi Muhammad, ibu bapak lahirnya tahun berapa? Waktu Rasul ada nggak kita? Kok jadi saksi sih? Jadi saksi kawin aja nggak pernah, kita baru jadi. Nah di sini tanpa kita tasdik, tanpa kita dengan hakikat salah. Terus yang dimaksud Muhammad Rasulullah ini Muhammad ban apa? Karena sekarang banyak yang aku nabi, ada nggak tanggung-tanggung aku malaikat segala, karena ada sekarang mah nggak salah benar. Makanya harus jelas yang dimaksud Muhammad itu adalah Muhammad ibni Abdillah turunan Adam, hakikatnya semua makhluk. Di mana semua makhluk alam sebelum Allah menciptakan makhluk seluruh dunia, seluruh dan neraka itu nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalilnya? Dekatmu di dua kita. Cuman kita jelas di mana di akhir. Wa bidzalika umirtu an akuna awwalul minal muslimin. Rasul diperintah oleh Allah untuk menyampaikan bahwa makhluk yang pertama diciptakan Allah dari nur Allah adalah nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ bersaksinya. Jadi bukan kita bersaksi, tapi kita menyaksikan kepada kita, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nur semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya. Kalau kita hanya ketika kita ingin menanamkan bahwasanya sholat itu wajib
tidak boleh ditinggalkan kepada terutama anak kita, cuma dalam penyampaian ini seperti apa gitu Pak Ustadz. Sebenarnya kan anak-anak itu kalau kita bilang ayo sholat, nanti kalau nggak sholat dosa, mungkin nanti masuk neraka gitu ya. Itu kan kayak ini kan kayak semacam ancaman apa gitu Pak Ustadz ya. Lebih tepatnya bahasa yang pas buat penyampaian ke anak supaya anak-anak itu juga ikut merasa ada kesadaran bahwasanya sholat itu nggak boleh ditinggalin loh. Nanti dampaknya seperti apa gitu ya, bagaimana gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik atau teori mengajari anak kita itu setelah takmid ya. Jadi kalau anak laki-laki, tata cara mengajarinya anak itu dibawa ke masjid atau musola, tapi setelah takmid. Jangan masih kecil, nggak boleh. Karena itu tujuannya takmid untuk mendidik. Nanti setelah nanti sholat dengan faktor tadi sering tadi, atau mungkin anak ibu yang perempuan. Jadi anak ini udah takmid, dia catat takmid ya. Jadi kalau masih anak-anak belum takmid itu tandanya kalau dia cebok sendiri, kalau makan sendiri, pakai baju udah baju pakai sendiri, itu takmid namanya. Jadi kalau ibu anak perempuan umpama dia diajarinya sambil mengikuti sholatnya. Jadi jangan hanya disuruhnya doang, kita siapin pakaiannya segala macam. Terus memang untuk proses kita mendidik anak soleh itu tidak mudah. Contoh umpama yang saya tahu aja Bu ya Pak, saya mas santri itu kalau bulan mulut tidak berani pulang. Kenapa? Kan saya jarang puasa di pondok. Tapi kalau pulang ke rumah malu sama bapak sama emak, dia mau puasa terus. Jadi maksudnya harapan kita kan semua Pulau Tayun itu anak kita menjadi anak soleh. Maka dibantu Bu tetap Senin Kemis atau apalah niat sunnah sambil berdoa kepada Allah anak-anak kita supaya dijadikan anak soleh. Jadi tadi seandainya anak ibu ini disuruh sholat, disiap diajak, dia nggak bakal membantah ngikut gitu. Kalau dengan kata-kata tidak ada yang menjamin, keras juga nggak bakalan, apalagi namun. Jadi intinya maka dari usia dini itu biasakan kita anak kita diajak. Cuman kalau laki-laki sama bapaknya dituntun, dicari dulu, ayo gitu. Udah mau jangan ngomong sholat, berangkat sholat sama bapaknya. Terus yang ibu, yang perempuan sama ibu di rumah kayak gitu. Jadi tidak banyak basa-basi, tapi praktek langsung. Dengan basa-basi mah, lu jangan main HP dulu sholat. Nggak bakalan tetap. Jadi teorinya kayak gitu Bu. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan untuk masalah takdir anak, mendidik anak kita itu ya untuk supaya mau sholat ya seperti itu. Kalau sudah takdir laki-laki bawa ke musola, ke masjid, sholat berjamaah. Nanti itu menjadi kebiasaan. Nah, dikala dia sudah dewasa, dia sudah ngerti. Sujud sebelum ingat kepada Allah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bukankah dengan kita sudah niat melaksanakan sholat artinya kita sudah ingat kepada Allah? Jadi kalau boleh nawar dengan Ustaz, bisa nggak itu niatnya itu dirapel di awal jadi satu, ya karena kita mau sholat artinya kita sudah ingat kepada Allah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyatakan kita sholat ini kan udah ingat kepada Allah, ingatnya melalui apa? Apa sifat, apa dan asma. Nah, itu kan kayak semua kita kan gitu. Kita afal tidak tahu asal afal ini apa. Sifat tidak tahu, makanya sifat Allah itu yang kita tahu di aqwaid komposit itu adalah 20. Yang 20 dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang nafsiyah adalah sifat wujud. Nah di sini makanya kalau kita menyatakan kita wujud itu adalah musyrik nisbi namanya. Makhluk tidak ada yang wujud, tidak ada. Makhluk tidak ada yang punya amal, tidak ada yang punya sifat, tidak ada yang punya dat. Makanya sifat wahdaniyah, tunggal sifatnya, tunggal datnya. Makhluk tidak ada. Kita sekarang ada, lagi diadakan. Waktu kita zaman Nabi nggak ada, besok lusa kita nggak ada lagi. Makhluk nggak ada. Kita bisa bergerak, itu digerakkan sama Allah. Sekarang banyak orang yang masih hidup udah nggak bisa gerak, tangan aja kan begini aja kan gitu. Itu menandakan tidak ada. Makanya tadi kalau rukun sholat ini disatukan nggak bisa, karena
setiap rukun itu tadi ada tasdik, maka di ahli hakikat kan 5: tasawur, tasdik, tajalli, tadali, tadani. Jadi seandainya tidak ditasdik, karena ruku dan sujud beda. Ruku sifatnya mengagungkan, kalau ruku adalah apa? Ruku takdim mengagungkan, kalau sujud tawadu, merasa hina. Jadi kalau disatukan, masa mulia tapi hina, nggak bisa. Makanya di situ harus tasdik. Ruku kita ini adalah mengagungkan Allah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah. Allah itu adalah wujud, bukan. Bahasa wujud adalah ada. Bahasa ada ini ada 2 versi. Satu menurut hisi, 2 menurut akli. Kalau menurut hisi panca indera kan, ada yang bisa menyatakan ada dilihat sama mata, terlihat kan ada. Ada yang bisa dinyatakan ada lewat hidung, apa? Kentut. Kentut itu mah kelihatan, Bu. Tapi ngomong-ngomong siapa ini? Ada kan tuh? Kelihatan nggak? Enggak kan? Ada tuh. Makanya wujud itu ada. Ada yang tidak kelihatan tapi ada. Apa? Umpama suara, karena kuping yang mendengar. Suara yang hajatnya di kandang sapi, kita di sini kan nggak kelihatan. Biar yang hajat kan tuh. Jadi tidak terlihat tapi ada. Makanya di sini untuk tauhid kepada Allah. Terus ada yang memang tidak terlihat tapi terasa, lidah. Jadi saya dulu pernah mencoba bikin air 5 macam, rasanya ada asam, asin, manis, segala macam. Saya kasih merek, dikasih tes sama orang-orangnya itu, coba kamu apa? Ayam. Itu manis, mau mulai. Ayo. Alhamdulillah ya. Kalian kirit beras. Udah ngomong ngirit beras dong. Alhamdulillah ya. Mantap nambah. Ayo. Maaf ya. Ini aja mau nyumput nih. Dia kan didapatkan bisnis yang enggak tidak seperti Ditahan. aja gitu kan pasnya mana nih kameramen nih Saya gitu.